Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra Abdurrahman dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM 2020 dengan nomor NIM 20-4564447-TP-12742. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal berjudul Effect of Steam Cooking and Storage Time on the Formation of Resistant Starch and Functional Properties of Cassava Starch. Yang akan dibahas, yang pertama ada introduction, yang kedua ada material and method, yang ketiga ada result and discussion, dan yang keempat ada conclusion. Yang pertama, introduction. Di sini kita akan membahas tentang resistant starch, klasifikasi RS, dan latar belakang dan tujuan penelitian. Pati adalah polimer glukosa dengan dua bentuk struktural yang berbeda, yaitu amilosa dan amilopektin. Pati resisten adalah jumlah total pati dan produk pati yang tidak tercerna di usus kecil orang sehat dan masuk ke usus besar, di mana ia dapat difermentasi oleh mikroflora alami menjadi asam lemak rantai pendek. Efek positif RS di dalam nutrisi diantaranya sebagai hasil dari fermentasi saat short chain fatty acid yaitu asetat, propionat, dan butirat diproduksi di usus besar. Kemudian, mengurangi pH di usus besar sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, mengurangi resiko beberapa penyakit termasuk kanker usus besar, jantung koroner, dan glikemia. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan makanan berkualitas tinggi, seperti dengan peningkatan kerenyahan, ekspansi, rasa mulut yang lebih baik, warna dan rasa dibandingkan dengan produk yang diproduksi dengan serat tidak larut tradisional. Kemudian, klasifikasi RS. Di sini terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama ada RS1, yaitu yang secara fisik tidak dapat diakses oleh pencernaan karena terperangkap dalam matriks yang tidak dapat dicerna. Yang kedua ada pati yang tidak tergelatenisasi. Yang ketiga, pati terretrogradasi. Dan yang keempat adalah pati yang dimodifikasi secara kimia. Pengolahan bahan mentah dapat menghancurkan RS jenis 1 dan 2, namun dapat menghasilkan RS3. RS3 dapat mempertahankan karakteristik fungsional sebagai bahan nutrisi pada makanan yang diolah. RS3 terbentuk karena gelatinisasi saat pemanasan dengan air berlebih dan terjadi retrogradasi. Latar belakang penelitian yaitu meneliti kecocokan singkong untuk pembentukan RS dan telah dilaporkan cocok setelah adanya proses debranching. Kemudian, pemasakan steam pada legum dilaporkan dapat meningkatkan RS dari 19% menjadi 31%. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemasakan kukus sebagai metode pengolahan dan penyimpanan terhadap pembentukan RS dan sifat fungsional pati yang dihasilkan dari dua varietas singkong lokal di Nigeria. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang material and method. Bahan yang digunakan yaitu varietas singkong TMS 30572 dan 980581 International Institute of Tropical Agriculture. Bahan lain yang digunakan yaitu ada isoamilasi komersial dari Pseudomonas dan dibeli dari Sigma Aldrich. Kemudian ada amiloglukosidase, kemudian pankreas alfa amilase, dan bahan kimia serta peralatan yang digunakan adalah standar analitis. Metode yang pertama yang dilakukan adalah ekstraksi pati menggunakan standar ekstraksi pati. Sebanyak 1 kg umbi singkong segar dikupas, dicuci, dan diparut menggunakan mesin parut serta disaring. Kemudian filtrat diaduk selama 2 menit dan didiamkan selama 1 jam untuk mempermudah terjadinya pengendapan. Cairan atas dibuang, lalu air diganti beberapa kali untuk mencegah terjadinya fermentasi. Pati basah yang tersisa diaduk dengan air dan dicuci beberapa kali untuk mendapatkan pasta pati yang bersih. Pasta pati dioleskan pada nampan dan dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 50 derajat Celcius selama 10 jam. Sampel pati singkong kering digiling menjadi ukuran partikel yang sangat halus pada penggilingan mikro dan disimpan dalam ziplock bag untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada debranching enzimatik pati.
Yang pertama, konsentrasi optimal enzim isoamilase ditentukan. Sampel pati dihilangkan cabangnya dengan enzim isoamilase. Bubur pati berair 20% dimasak pada 85 derajat Celcius dengan pengadukan selama 15 menit dan di autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 1,94 atm. Gel pati disuspensikan dengan buffer natrium asetat 50 mmol per liter dengan pH 3,5 untuk mendapatkan gel 75%. Gel didinginkan hingga suhu 50 derajat Celcius dan 90 ml per gram pati enzim isoamilase ditambahkan. Kemudian, suspensi diinkubasi dalam penangas air bergoyang pada suhu 50 derajat Celcius selama 12 jam. Aktivitas enzim dihentikan dengan pemanasan pada suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian didinginkan hingga suhu kamar. Sampel undebranch dan debranch kemudian dikeringkan beku dan dikemas sampai analisis lebih lanjut. Kemudian dilakukan produksi RS dengan pemasakan uap. Sebanyak 5 gram sampel undebranch dan debranch ditimbang dalam tabung sentrifuge dan dicampur dengan 40 ml air suling. Pati dimasak dengan uap pada tekanan atmosfer selama 30 menit dan pada tekanan tinggi selama 15 menit. Pati didinginkan sampai suhu kamar dengan penyimpanan berikutnya selama 0, 24, dan 48 jam di bawah suhu pendinginan 5-7 derajat Celcius dan suhu beku minus 28 derajat Celcius. Sampel dikeringkan dalam pengering oven komersial pada suhu 45 derajat Celcius selama maksimal 12 jam. Kemudian dihaluskan dengan penggilingan mikro dan disimpan dalam kantong ziplock. Penilaian sifat pati asli. Yang pertama, kadar air ditentukan dengan cara pengeringan dalam oven pada suhu 103 derajat Celcius sampai berat konstan. Kadar abu ditentukan dengan cara insinerasi dalam tungku perendam pada suhu 600 derajat Celcius. Protein kasar dilakukan dengan metode makrohaldal menggunakan faktor konversi nitrogen menjadi protein 6,25. Kandungan lemak dilakukan dengan ekstraksi sorlet dan serat kasar dengan pencernaan asam basa seperti yang dijelaskan pada metode AOAC. Kandungan amilosa atau amilopektin pati diuji dengan menggunakan prosedur uji total pati. Penentuan RS. Penimbangan 100 mg sampel dalam tabung sentrifuge 50 ml, kemudian ditambahkan dengan 4 ml buffer natrium maleat 1 molar dengan pH 6 yang mengandung alfa amilase pankreas sebanyak 10 mg per mililiter dan amiloglukosidase. Penutupan tabung dengan film parafin, kemudian dicampur dan ditempatkan secara horizontal dalam penanggas air yang bergetar. Larutan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dengan pengocokan terus-menerus selama 16 jam. Selanjutnya, ditambahkan 4 ml etanol 99% dan dicampur dengan mixer vortex, disentrifugasi pada 1500 rpm selama 10 menit. Supernatan dituang dan residu dibilas 2 kali dengan 8 ml etanol 50%, diikuti dengan sentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit. Residu disuspensikan dengan 2 ml kalium hidroksida 2 molal dalam penanggas es sambil diaduk selama 20 menit dan 8 ml buffer natrium asetat 1,2 molal dengan pH 3,8 ditambahkan dengan 0,1 ml amiloglukosidase. Yang terakhir, sampel dicampur dan diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian diencerkan dengan air dan disentrifugasi pada 3000 rpm selama 10 menit. Glukosa yang dibebaskan akan memberikan ukuran pati resisten. Properti fungsional yang pertama akan ditentukan yaitu massa jenis. Dilakukan metode Onluka, yaitu sampel tepung sebanyak 50 gram dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan diteteskan hingga volume tetap. Yang kedua ada berat jenis, yaitu berat pati dalam gram dibagi dengan volume tepung dalam mili. Yang ketiga ada indeks penyerapan air. Dengan cara 1 gram tepung ditambah 10 ml air dalam tabung sentrifuge dan didiamkan pada suhu kamar pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 jam, lalu disentrifugasi pada 3000 gram selama 10 menit.
Kemudian ada volume air sedimen yang diukur. Kapasitas penyerapan air dihitung sebagai mililiter air yang diserap per gram tepung. Karakteristik penempelan dan pH. Analisis statistik. Semua data dilakukan analisis dengan ANOVA menggunakan paket Statistical Analysis System Institute versi 9.2, rata dipisahkan menggunakan uji LSD pada tingkat probabilitas 5%. Selanjutnya ada result and discussion. Tabel 1 menunjukkan komposisi pati singkong. Komposisi pati yang diperoleh berada dalam kisaran yang telah dilaporkan oleh peneliti lain. Total pati yang diperoleh dari singkong adalah 89,23 dan 88,9. Dan total komponen minor adalah 1,13 dan 1,07% untuk TMS 30572 dan TMS 980581 sangat mendekati nilai yang direkomendasikan untuk indeks kemurnian tinggi dari TTSA 2000. Nilai yang diperoleh untuk kandungan amilase dari sampel pati berada dalam kisaran yang telah dilaporkan oleh Sani untuk varietas unggul singkong. Yang pertama, pengaruh pemasakan uap terhadap pembentukan resisten starch. Pemasakan dengan uap pada tekanan atmosfer memberikan kandungan resisten starch yang lebih tinggi daripada pemasakan uap dengan tekanan tinggi. Hal ini menunjukkan mungkin tidak diperlukan peningkatan tekanan dalam proses steam cooking untuk meningkatkan kandungan resisten starch. Varietas TMS 30572 memiliki kandungan resisten starch yang lebih tinggi dalam kedua metode pemasakan uap. Hal ini dapat dikarenakan kandungan amilosa dari pati singkong. Penyelidikan enzimatik dan fisikokimia menunjukkan bahwa kristalisasi amilosa selama retrogradasi starch bertanggung jawab untuk proses pembentukan resisten starch. Amilosa dilaporkan lebih tahan terhadap pencernaan dibandingkan molekul pati lainnya karena strukturnya yang padat. Hal ini menunjukkan bahwa varietas singkong yang digunakan dalam produksi sangat penting, terutama kandungan amilase dari pati. Secara umum, pemasakan kukus dapat meningkatkan rendemen dari pati. Kemudian ada pengaruh debranching terhadap pembentukan resisten starch. Tabel 2 menunjukkan bahwa proses debranching mampu meningkatkan kandungan resisten starch pada sampel pati undebranch. Hal ini karena enzim isoamilase mampu mengatalis reaksi hidrolisis alfa 1,6 di glycosidic bond yang akan menghasilkan lebih banyak lantai linear bebas di hidrolisat. Setelah dibranching isoamilase, lantai linier yang dihasilkan ikut dalam pembentukan kristal dengan pemanjangan dan pelipatan rantai. Kristal yang terbaru terbentuk memiliki sifat lebih sempurna dan lebih kencang daripada kristal asli granula pati dan memberikan ketahanan terhadap pencernaan di usus kecil, sehingga meningkatkan kandungan resisten starch. Penelitian oleh Worawikunya melaporkan bahwa semakin banyak dibranching dapat meningkatkan kandungan resisten starch. Selain itu, peningkatan resisten starch setelah dibranching juga tergantung pada derajat hidrolisis. Hal ini dilaporkan oleh Mia Sinovic pada tahun 2010. Dengan demikian, debranching merupakan faktor yang memungkinkan untuk terjadinya peningkatan resisten starch. Selanjutnya, pengaruh penyimpanan terhadap pembentukan resisten starch. Gambar 1 menunjukkan kandungan resisten starch dari pati singkong yang dimasak pada tekanan atmosfer dan disimpan di bawah kondisi pendinginan dan pembekuan selama 48 jam. Kandungan resisten starch dari pati singkong meningkat selama penyimpanan baik dalam kondisi pendinginan maupun pembekuan dengan bertambahnya waktu penyimpanan. Di bawah kondisi pendingin, kandungan pati resisten dari varietas 30572 pada gambar B1 dan 2 meningkat dari 6,01 menjadi 6,19 gram per 100 gram pada sampel undebranch dan 19,25 menjadi 21,25 gram per 100 gram pada sampel debranch. Sedangkan pada kondisi beku, pada gambar A1 dan 2 meningkat dari 6,01 menjadi 6,13 gram per 100 gram pada sampel undebranch dan 19,55 menjadi 20,55 gram per 100 gram pada sampel debranch. Tren kenaikan yang sama juga terlihat pada varietas 980581.
Gambar 2A dan B menunjukkan kandungan resisten starch pati singkong yang dimasak pada tekanan tinggi dan disimpan dalam kondisi pendinginan dan pembekuan. Terjadi peningkatan resisten starch dengan bertambahnya waktu penyimpanan. Hal ini berjalan dengan laporan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penyimpanan memiliki dampak menguntungkan pada pembentukan resisten starch. Pada kedua pemasakan, kenaikan resisten starch lebih besar terjadi pada pati yang dimasak pada tekanan atmosfer. Tabel 3 menunjukkan pengaruh steam cooking pada sifat fungsional pati. Yang pertama, bulk density. Bulk density untuk pati undebranch dan debranch sama, yaitu 0,67 gram per cm. Hasil menunjukkan bahwa proses pemasakan uap tidak berpengaruh pada bulk density pati dan pembentukan resisten starch dalam makanan mungkin tidak memerlukan kemasan ekstra. Bulk density umumnya dipengaruhi oleh ukuran partikel dan densitas tepung, yang sangat penting dalam menentukan kebutuhan pengemasan, penanganan material, dan aplikasi dalam pemrosesan basah di industri makanan. Selanjutnya ada swelling power. Swelling power sampel pati berkisar antara 10,78 dan 20,09%. Swelling power merupakan parameter penting terutama dalam karakterisasi pati dari asal tumbuhan yang berbeda yang menunjukkan swelling power yang berbeda pada suhu tertentu. Swelling power yang tinggi menyebabkan kecernaan tinggi dan kemampuan untuk menggunakan pati dalam larutan menyebabkan peningkatan sifat makanan dan penggunaan pati dalam berbagai aplikasi makanan. Swelling power pati dihambat oleh amilosa dan lipid dan swelling power merupakan fungsi amilopektin daripada amilosa. Selanjutnya ada nilai indeks penyerapan air. Nilai indeks penyerapan air pada pati antara 2,99 sampai 8,48 gram per gram. Nilai yang lebih tinggi diperoleh pada pati undebranch. Hal ini mencerminkan kemampuan pati dalam menyerap air dan merupakan ukuran tidak langsung dari jumlah butiran pati utuh dan tergelatinisasi penuh. Hal ini menunjukkan bahwa proses steam cooking berpengaruh terhadap indeks penyerapan air sampel pati. Selanjutnya ada indeks kelarutan air. Indeks kelarutan air digunakan sebagai ukuran untuk mendegradasi pati yang tergantung pada beberapa faktor seperti asal pati, kandungan amilosa dan amilopektin, prosedur isolasi, dan riwayat termal. Penyerapan air yang lebih rendah pada sampel pati debranch berarti penyerapan air mengalami penurunan dengan bertambahnya pembentukan resisten starch. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kandungan resisten starch, maka semakin tinggi nilai indeks kelarutan air. Dan yang terakhir ada derajat sineresis. Derajat sineresis mengalami peningkatan dengan meningkatnya pembentukan resisten starch. Sineresis mencirikan stabilitas pati selama penyimpanan dan juga merupakan indeks retrogradasi pati terhadap suhu rendah. Derajat sineresis meningkat dengan pemasakan uap karena terbentuknya resisten starch. Resisten starch merupakan hasil dari pati terretrogradasi. Hal ini menunjukkan bahwa pati dengan kandungan resisten starch yang tinggi mungkin tidak stabil terhadap penyimpanan pada suhu rendah. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa varietas, proses debranching, cara pengolahan, dan kondisi penyimpanan serta waktu penyimpanan berpengaruh terhadap pembentukan pati. Pemilihan varietas singkong untuk produksi pati resisten penting karena adanya presentasi kandungan amilosa dari pati singkong. Kemudian proses debranching yaitu dengan isoamilase cocok untuk debranching sebagian molekul amilopektin dari pati singkong. Steam cooking pada tekanan atmosfer menghasilkan pati resisten yang lebih tinggi. Sementara proses steam cooking pada pembentukan resisten starch mengakibatkan penurunan daya kembang, daya serap air, dan kelarutan air, namun meningkatkan nilai sineresis. Kita ke Q&A. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan semakin banyaknya debranching dapat meningkatkan kandungan resisten starch? Pada jurnal ini telah dijelaskan bahwa debranching merupakan pemutusan rantai cabang pada pati. Enzim isoamilase atau pululanase dapat mengkatalis reaksi hidrolisis alfa 1,6 glycosidic bond yang akan menghasilkan lebih banyak rantai linear bebas.
Rantai linear bebas seperti amilosa lebih mudah terretrogradasi sehingga menghasilkan lebih banyak RS. Selanjutnya, berapa persentase kandungan amilosa dari pati singkong dalam memilih varietas singkong yang baik untuk digunakan dalam produksi pati resisten? Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa amilosa itu lebih mudah terretrogradasi, sehingga untuk menghasilkan pati resisten yang lebih banyak dan lebih cepat, dapat digunakan varietas dengan kandungan amilosa yang lebih tinggi. Pertanyaan selanjutnya, tolong jelaskan lebih lanjut terkait peranan RS dalam mencegah beberapa penyakit. Yang pertama, resisten starch tidak dicerna di usus halus sehingga menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama. Akibatnya, kalori yang masuk terjaga dan berat badan tidak mudah naik. Selanjutnya, RS dapat meningkatkan sensitivitas dari hormon insulin sehingga insulin digunakan secara lebih efisien dan mengakibatkan turunnya gula darah. Short chain fatty acid yang dihasilkan pada fermentasi bersifat asam sehingga menurunkan pH pada usus dan menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen. Short chain fatty acid menyediakan energi untuk kolonosid yang merupakan penghalang terhadap infeksi, sehingga lapisan usus menebal dan menjadi lebih sehat. Akibatnya, bakteri baik juga tumbuh dan berkoloni. Salah satu jenis short chain fatty acid yang dihasilkan, yaitu butirat, juga terlibat dalam pencegahan kanker usus. Short chain fatty acid juga berperan terhadap penurunan tekanan darah, sehingga mencegah terjadinya kardiovaskular disease. Pertanyaan berikutnya, apa fungsi alfa amilase pankreas dalam natrium maleat yang ditambahkan pada metode penentuan kadar RS? Fungsinya adalah alfa amilase itu menghidrolisis pati dan mengubahnya menjadi gula. Kadar RS ditentukan berdasarkan gula yang dilepaskan, sehingga pati perlu dihidrolisis terlebih dahulu. Untuk mekanisme kerjanya, pada amilosa didegradasi menjadi maltosa dan maltotriosa, serta terjadi penurunan viskositas. Kemudian terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir. Sedangkan pada amilopektin didegradasi menjadi glukosa, maltosa, dan satu seri alfa-limit dextrin, serta oligosakarida yang terdiri dari 4 atau lebih glukosa yang mengandung ikatan alfa 1,6 glikosidik. Dari Ariandi 2016. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.